Oke, kita mulai aja langsung. Aku tambah gendut kayaknya. Kemarin di Surabaya makan terus. Kayaknya semua rasanya enak. Semua makanan rasanya enak. Sayur terong katanya Fransa Andy dari BSD, ada yang dari BSD. Warm regard from Bandung. Wow. Baiklah, mari kita segera mulai dari IHSG dulu. Ya, jadi ini IHSG. Teman-teman perhatikan di sini dia ketahan nih area support 6640 hari ini, dan ini support kuat. Sebenarnya masih ada lagi sih kalau dicari support satu lagi yang lebih kuat lagi tuh di daerah sekitaran ini nih. Ini area 6575. Jadi kalau misalkan IHSG turun lagi sampai ke 6575, ini lumayan murah banget gitu. Kok lumayan, kok banget ya. Murah dalam jangka pendeknya. Terus kemudian ini udah keluar hijau dikit kan teman-teman. Nah tadi aku bikin story nih, udah keluar hijau dikit, boleh beli nggak sih? Oke, sebelum aku jawab nih teman-teman, menurut kalian gimana nih IHSG? Hijau dikit nih, hijau untuk naik atau hijau untuk turun nih? Karena saham-saham big cap perbankan itu naiknya volumenya kecil-kecil loh, kayak BCA. BCA ini dia udah naik 3 hari perdagangan terakhir dan volume transaksinya kecil di sini. Jadi gimana dong, bakalan jatuh lagi atau enggak gitu? Menurut teman-teman gimana? Nih Hayati Liha dia bilang wait and see, mau turun lagi, turun. Kata Kwang Chen juga untuk turun. Oke, ya benar ya teman-teman ya, ada potensi untuk turun. Tapi kalau menurut aku turunnya itu nggak akan sampai cepat-cepat banget juga gitu. Jadi BCA ada kemungkinan dia bisa naik lagi sampai 8.800, 9.000-an. Nah, turun di sini nih dia bisa membentuk W di sini. Wah, kalau misalkan breakdown sampai ke 8.000-an gimana? Bagus dong. Dan itu sifatnya sangat temporer banget. Kalau nggak cut loss gimana? Untuk for big banks nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu cut loss, kamu harus nampung lagi di 8.000-an gitu. Dan menurut aku sih nanggung ya kalau cut loss saham-saham big cap perbankan ini bisa masuk di sini. Di area supportnya lagi bisa nambah gitu. Jadi strateginya mungkin malah beli nyicil gitu ya. Nah, terus yang kita perlu waspadai sebenarnya itu tadi dari perbankannya dia bisa naik dikit terus turun lagi kan. Sebenarnya dari sektor teknologi itu kita masih perlu waspada teman-teman. Nah, sebelum sektor teknologi aku mau kelarin dulu untuk saham perbankannya. Tadi perbankan BCA dulu kan yang aku bahas. Nah, sekarang aku mau bahas BRI. BRI itu bisa naik sampai 49, 49.50, habis itu bisa turun koreksi sampai 46, 90-an. Dan bisa sampai ke 46. Kalau ditanya ke 4.000 bisa nggak? Kayaknya nggak deh. 4.000 tuh terlalu jauh sekali. Terus kemudian BMRI, Bank Mandiri. Lah, bentar ya. Oke. Bank Mandiri di sini dia berada di area supportnya. Dia berada di area support kuat, support sekitaran 9850. Bisa turun sampai 9400. Kalau sampai 94 saya rock aja guys. Ya, jadi boleh cut loss, boleh enggak sih. Ini yang ternyata ada kasih cut loss di 980 untuk swing trading, tapi belum tentu kita cut. Kita akan lihat sikon, kalau misalkan dia turunnya volumenya kecil bisa jadi kita hold gitu. Ya, jadi ini untuk BMRI-nya dan BBNI. Ini juga retracement-nya very normal, it's very healthy. Kalau misalkan turun sampai 9.000 pun, ya ini masih oke teman-teman ya. Nah terus yang kita perlu waspada itu sebenarnya sektor teknologi. Sektor teknologi yang masih, ya teman-teman tahu ya, yang masih turun. Ada saham GoTo, Gojek, Tokopedia ini kayak udah banyak banget orang yang nanya, ini mesti diapain sih? Ya ini GoTo Gocap sih. GoTo ini bakalan sampai ke Gocap. Jadi kenapa dia volume transaksinya di sini di pasar reguler tuh kecil banget, karena banyak kejadian tuh di pasar negosiasi. Aku hari ini udah nggak ngecek lagi di pasar negosiasinya, cuman beberapa hari kemarin tuh di pasar nego tuh udah kejadian di harga 50 dan harga 80 tuh udah wajar banget gitu. Jadi dikit lagi deh dia bakalan sampai ke angka itu. Jadi ya teman-teman yang nanya ke saya, yang punya ini gimana? Kalau mau ngehold pas dia udah sampai angka 50 tuh bakalan lama banget. Tapi kalau cut loss sekarang ya tahu dalam. Tergantung seberapa banyak punya ini sih teman-teman.
Kalau ngehold di angka 50 ya mesti rela nunggunya lama banget kalau misalkan dia mau bangun atau mau bangkit gitu. Oke, itu yang GoTo. Nah, aku mau bahas sektor consumer good dan batubara. Consumer good itu udah jadi highlight kita beberapa pekan terakhir ini dan masih menarik untuk consumer good-nya. Hari ini consumer good tuh yang membuat IHSG bertahan dan juga naik. Salah satunya yang kita watch adalah ICBP, dan tadi ICBP ada masuk ya kita untuk trading jangka pendeknya. Oke ya, jadi ini ICBP-nya. Kalau teman-teman perhatikan dengan pattern super trader, ya, ini teman-teman, ini di B1 dia breakout dan ini base 2, ini mulai membentuk base ketiga dan seterusnya. Terus kemudian better ICBP atau Indofood. Kalau ICBP udah ada sideways-nya. Kalau Indofood ini naiknya udah kencang banget kan. Tunggu turun dulu atau tunggu koreksi dulu, ntar dikasih tahu di mTrade masuknya di berapa. Karena ini udah signifikan banget naiknya dan udah divergen. Jadi untuk jangka pendeknya justru di ICBP dulu. Tapi kalau valuasi buat jangka panjang, Indofood pun juga masih cukup menarik. Dan kita ngelihatnya dalam 3 bulan ke depan ini sektor consumer good masih akan menarik gitu. Jadi rotasi sektoral ya, bukan cuma perbankan terus. Oke. Unilever juga kita nge-watch Unilever, ada potensi kita akan buy untuk trading juga ya, karena hari ini udah mulai mantul, udah mulai aktif gitu. Kita wait and see dulu tapi untuk Unilever. Dan satu lagi dari sektor consumer good, aku mau bahas untuk saham Sido. Kok ngebut di aku ya? Dari consumer good, aku mau bahas saham Sido muncul. Ya, buat saham Sido atau Sido muncul ini, dia ngebentuk pattern inverse head and shoulders dan dia berusaha menguji resisten 790. Kalau mau beli tunggu diskonnya sekitaran 720-730-an buat Sido ini. Ya, jadi mTrade kita masih wait and see juga teman-teman, bisa jadi malah kita beli breakout untuk tradingnya. Sedangkan untuk jangka panjangnya di mTrade udah masuk dan tinggal ngehold aja. Terus kita mau lihat untuk sektor pertambangan ini sampai tahun 2023 ke depan itu masih bakalan cuan. Dan emiten yang menarik tuh apa sih? Untuk batu bara, aku ngelihatnya ITMG itu menarik. Pergerakan harga sahamnya tuh lumayan uptrend. Kalau pas dia lagi mau uptrend tuh uptrendnya cenderung konsisten. Cuman sekarang pas lagi sideways, jadi dia biasanya uptrendnya duluan gitu. Jadi kita wait and see dulu. Yang jelas kalau untuk saham-saham batu bara, dia trennya masih sideways, jangka pendek, paling cuman pantulan-pantulan jangka pendek doang. Tadi mTrade ada masuk di ini buat trading jangka pendek juga gitu ya teman-teman. Jadi kita expect ada pantulan gitu buat swing trading. Cuman yang menarik juga selain jangka pendek, dividen dari perusahaan-perusahaan batu bara ini. Kayaknya PTBA ini juga bakalan bagi dividen, dan biasanya dividen yieldnya PTBA ini 2 digit gitu, belasan persen. Dan ITMG juga kemarin habis bagi dividen beberapa waktu yang lalu tuh sekitaran 10% kan. Tahun depan tuh bisa bagi dividen lagi 2 digit lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman mikir, aku udah bayar taruh duit di deposito, mungkin bunganya kecil. Instrumen apa sih yang bisa kasih 2 digit return? Mungkin kalian terpikir untuk masuk ke saham-saham yang dividennya gede, dividen hunter gitu. Misalkan masuk ke PTBA, masuk ke ITMG. Cuman hati-hati ya, biasa kalau saham-saham yang dividennya gede di sektor komoditi itu pergerakan sahamnya tuh bumpy banget. Jadi ya misalkan kemarin dapat ITMG terus udah cuan 10% dari dividen, ya mesti sabar nunggu harga sahamnya dia balik lagi naik ke atas. Nah, ini contoh waktu itu bagi dividen sekitaran harga 43-44 ribuan. Kemudian sempat turun sampai ke 37 dan ini turun 15%, ya jadi cuan 10%, turun 15% kan dia rugi 5% ya. Sekarang udah naik lagi.
udah sempat balik lagi waktu itu jadi minus 4,2 aja gitu. Jadi sebenarnya kalian yang dapat dividen waktu itu juga udah BEP mestinya kalau jualan di 42. Tapi kalau belum jualan pun masih bisa BEP sih ini untuk ITMG. Intinya kalau kalian dividen hunter buat sektor komoditi terutama batu bara, jantungnya mesti siap, mesti kuat ngadepin fluktuasi harga sahamnya. Itu tipsnya dari saya ya. Kalau saya gimana? Saya bukan cenderung ke dividen hunter. Kalau saya lebih ngelihat tren. Jadi technical mostly. Karena kalau saya punya dividen, dapat dividen 10% pun abis itu harga sahamnya anjlok. Kayaknya kok gimana ya? Gitu. Tapi tiap orang beda-beda. Ada yang dia benar-benar kayak nggak apa-apa deh, aku tungguin tahun depan dapat dividen lagi 10% lagi atau gimana. Mau harga sahamnya turun juga nggak apa-apa gitu. Oke, terus aku mau bahas masih dari sektor batu bara. Kita mau lihat Adaro. Oke, ini Adaro Energy. Ada yang menarik dari Adaro Energy. Ini kalau aku tarik satu garis, oke, kalau aku tarik satu garis di sini, nah ini di sini, teman-teman kelihatan nggak? Ini garis tren, garis support kuatnya ya. Ya teman-teman lihat di sini, di support kuatnya. Dari uptrend lainnya pas banget di sini, dan ini kena MA 100-nya. Cuman trennya juga masih sideways, jadi tadi kita belum masuk, kita lagi masukin ke watchlist aja dulu gitu untuk Adaro. Oke, terus kemudian kita coba lihat. Jadi masih watch ya teman-teman ya. United Tractor juga aktif. Nah, ini menarik nih. Menurut aku justru yang paling menarik nih United Tractor. Kenapa? Karena jatuhnya dia paling cepat. Jatuhnya paling cepat. Kalau jatuhnya pelan-pelan, sideways itu naiknya juga pelan-pelan. Malam ini ada acara apa ya? Oke, terus hai Pak Budi. Ada yang penasaran dengan ASII dan TLKM udah beberapa hari ini. Oke, kita lihat ya. ASII ini lagi murah banget. Yang mau invest boleh, yang mau trading bentar lagi deh. Ya, jadi ASI lagi murah banget. Terus kerugian investasi di GoTo juga nggak seberapa lah, 1 triliun buat ASI kecil lah, dan itu merupakan kerugian yang belum terrealisasi. Terus kemudian TLKM nih, TLKM ini dia kerugian investasi di GoTo sekitaran mungkin 5-6 triliunan, cuman belum direalisasi juga, jadi kayaknya nggak terlalu ngefek ke result yang sebenarnya gitu ya. Ya, jadi kalau ditanya bisa nggak invest di sini, aku TLKM-nya wait and see dulu ya teman-teman ya. Entret ada sih di jangka panjangnya, cuman kalau modal kalian terbatas nggak banyak-banyak amat, kayaknya mendingan pilih banking atau ASII dulu gitu. Oke. Iya, tumben kok cuman dikit ya hari Senin ya, biasa hari Senin rame. Mungkin karena udah pada capek nunggu IHSG. Tapi semangat teman-teman, biasanya ketika banyak orang capek itu malah ada peluang. Bentar lagi bola selesai, seminggu lagi. Habis itu market bakalan bisa lebih rame. Sabar, jangan capek. Jangan capek, sabar ya, semangat semuanya. Aku mau bahas saham Pulp and Paper deh, karena Pulp and Papernya tadi lumayan aktif. Ya, jadi ini
INKP kita masih belum beli. Kenapa? Karena hari ini naik, cuman dia volumenya nggak begitu besar ya, dan harusnya kalau beli ya kemarin, tapi kemarin juga posisi nanggung, yang candle kecil ini tuh nggak benar-benar di support banget gitu loh. Anyway, ini masih tren turun dalam jangka pendeknya, jadi kita ngelihat masih akan ada potensi untuk koreksi lagi, jadi kita wait and see dulu deh. Ini INKP-nya masa wait and see. TKIM kita mau belinya tuh dekat sekitaran 73 sampai 75-an gitu, jadi ini juga kita wait and see dulu. Apakah ada kondisi di mana saham boleh di average up? Banking big caps. Aris LS, Arto, gimana peluang jangka pendek? Banyak ya yang nanya Arto ya. Oke, aku bahas Arto ya. Semangat. Arto masih downtrend guys. Not much. Resisten 4560 not much, dan masih akan turun Arto. Aces juga masih downtrend, tapi Aces masih lebih ada fundamental ya, dan di akhir tahun biasanya Nataru rame, resultnya akhir tahun akan lebih bagus gitu. Poultry jarang dibahas. Ya, poultry belum sih, wait and see dulu sih teman-teman. Value market hari ini sepi, 12,9 triliun rupiah. Terus asingnya net sell 1 triliun. Lumayan banyak net sell-nya, 1 triliun itu di saham Bank Mandiri, jadi masih profit taking di Mandiri. BCA, Bank Mandiri 226 miliar, BCA 184 miliar. Kemudian TLKM 156 miliar, Astra International 117,8 miliar, Bank Rakyat Indonesia 63,2 miliar. Terus kita lagi nunggu, ini lagi nunggu sesuatu nih. Kenapa market hari ini sepi? Salah satunya adalah karena besok tuh akan keluar data inflasi Amerika November 2022 yang diproyeksi bakalan melambat ke angka 7,3% secara tahunan, di mana itu angka yang bagus, sehingga kalau inflasinya melambat maka kenaikan suku bunga itu juga bakalan direm gitu. Terus yang kita perhatikan juga selain inflasi di angka 7,3 proyeksinya, inflasi inti yang lebih penting justru malah inflasi inti itu bisa turun sampai ke angka 6,1 dari 6,3 ya. Jadi The Fed bakalan bisa memperlambat kenaikan suku bunganya. Sama satu lagi teman-teman, market sepi. Kenapa? Karena nunggu 13 dan 14 Desember ini akan ada FOMC meeting. Jadi bakalan ada FOMC meeting di tanggal 13 dan 14 Desember buat memproyeksi The Fed bakalan naikin suku bunga lagi, atau nggak pasti naikin suku bunga sih, tapi kayaknya nggak bakalan sampai kencang-kencang banget, mungkin sekitaran 50 basis point ya. Kalau sebelumnya 75, ini diperkirakan saat ini 50 basis point. Oke, terus sekarang aku mau bahas sektor consumer good. Consumer good kan tadi aku udah bahas beberapa saham yang menarik seperti ICBP, Indofood, Sido, dan Unilever. Ini kenapa sih consumer good menarik itu? Sektor consumer good itu menarik karena didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, daya beli masyarakat di tahun 2023 nanti bakalan meningkat karena tahun politik, tahun pemilu. Itu secara historis memberikan perputaran perekonomian yang lebih tinggi, belanja negara juga akan lebih tinggi. Kelihatan pada penjualan historis sektor consumer dan indeks kepercayaan konsumen yang posisinya tuh seringkali uptrend mendekati pemilu. Nah, detailsnya, datanya kita akan kasih lihat di morning briefing besok. Kalau kelupaan ya tolong diingetin coachnya ya. Data IKK jelang pemilu. Nah, IKK ini menunjukkan apa sih? Inflasi, sebenarnya menunjukkan aktivitas masyarakat, tingkat kepercayaan konsumen. Kemudian yang kedua, upah minimum provinsi atau UMP tahun depan itu bakal naik 7,2%. Dan harga bahan baku mereka itu, harga bahan baku akan turun tahun 2023. Dibanding puncaknya di kuartal kedua, ini akan kasih keuntungan atau margin yang lebih tinggi buat sektor consumer good. Contohnya ya, yang ngaruh banget ke consumer good dan ini bakalan kedampak banget ke ICBP sebenarnya.
ICBP dan kalau Indofood ya masih ada plus minus ya. Indofood itu dia punya bisnis CPO. Kalau misalkan CPO turun ya Indofood juga maksudnya kedampak negatif juga. Kalau naik kedampak positif. Tapi kalau buat ICBP misalkan gandumnya turun itu sentimen positif buat ICBP. Jadi harga bahan baku itu udah mereda, di puncaknya di kuartal 2 akan memberikan margin yang lebih tinggi buat perusahaan consumer good. CPO ini turun 42% dalam 7 bulan terakhir. Gandum turun 37% dalam 7 bulan terakhir. Gula itu turun 5,2% dalam 7 bulan terakhir dan kedelai turun 9% dalam 7 bulan terakhir. Jadi ditambah dengan UMP yang naik tahun depan dan juga tahun politik, ini kita ngelihat sektor consumer good ke depan bakalan positif gitu. Ada downside-nya nggak? Ada downside untuk sektor consumer good dari data yang dikumpulin oleh tim Research and Trade. Downside-nya adalah penurunan nilai tukar rupiah. Saat ini tuh di angka 15.625 per ya ini ya dibandingkan dengan US dollar udah turun 9,5% year to date. Ini akan ngebebanin perusahaan dari sisi biaya impor ya dengan US dollar. Terus inflasi yang masih tinggi, ini plus minus sih sebenarnya. Inflasi yang masih tinggi ini bikin daya beli masyarakat ekonomi menengah ke bawah tuh jadi agak berat. Tapi inflasi tinggi ini juga bisa menambah revenue buat perusahaan kalau dia naikin harga jualnya. Kayaknya udah mulai jual. Jadi kita masih nge-watch untuk sektor consumer good ini beberapa bulan ke depan tuh masih bagus gitu. Besok gimana nih jelang FOMC? Sabar-sabar aja, tunggu aja, sabar aja. BBRI bagus nggak Ci beli sekarang? Boleh sih nyicil beli dikit-dikit boleh sih. Mungkin beberapa hari lagi. Perkiraan aku kalau suku bunga naik itu nggak bakalan sampai turun signifikan karena semuanya tuh udah discounted dan bahkan perkiraan inflasi inti itu turun. Jadi kenaikan suku bunga nggak akan sampai yang signifikan banget gitu. M. Ardiansyah Hiski, kalau sektor energi gimana? Aku mau bahas khusus dari batubara kali ya. Batubara Newcastle itu sekitaran 402, sedangkan yang Indo itu atau ICI 92 per ton. Kemudian ada satu kabar bahwa China itu akan meningkatkan impor batubara untuk menghadapi winter. Jadi ini permintaannya bakalan meningkat lagi. Cuman akan tercermin dalam laporan keuangan kuartal 4 nanti itu dimana resultnya didapat di Januari atau Februari gitu. Dan sepertinya ada beberapa yang udah pakai harga kontrak sih ya. Dan teman-teman, kita juga ngelihat bahwa reopening dari China ini akan mendorong permintaan energi, permintaan bahan bakar batubara. Ini yang bakalan diuntungin bukan cuma perusahaan batubara aja, tapi juga kontraktor. Alat-alat berat, termasuk salah satunya United Tractor yang merupakan anak usaha dari Astra International. Jadi terserah kalau misalkan mau beli United Tractor-nya atau Astra International-nya. Kalau misalkan jantung yang nggak terlalu kuat di sektor komoditi doang, bisa ke Astra International, itu lebih diversified, anak usahanya banyak. Cuman perkiraan aku United Tractor ini bakalan bagi dividen yang cukup menarik juga karena cuannya banyak gitu. Termasuk perusahaan batubara yang lainnya kayak ITMG kemarin udah, PTBA ini bakal bagi dividen banyak dan tahun depan pun mereka masih akan bisa bagi dividen gitu. Jadi semua perusahaan batubara tuh tahun depan masih akan diuntungkan, masih akan bagi dividen bagus. Meskipun resultnya, laporan keuangannya tuh agak-agak turun dibandingkan tahun ini. Rerahar BBB, sebentar ya. Oke. Masih dari sektor batubara, Glencore ini akan menutup 12 tambang batubaranya, itu di Swiss, selama 12 tahun ke depan. Dan penutupan itu dampaknya apa? Itu akan berkontribusi 50% terhadap EBITDA perusahaan, gitu, buat mengurangi karbon emisi perusahaan. Dan itu nguntungin Indonesia. Ya, jadi tren serupa tuh akan terlihat di perusahaan batubara Indonesia, tapi sekarang belum. Jadi nggak usah terlalu dipikirin dulu. Udah masuk EBT, energi terbarukan, tapi belum. Kemudian, bicara tentang batubara di India ya, impor batubara thermal di India ini terendah sejak 9 bulan terakhir ya, menunjukkan bahwa kondisi persediaan batubara di tiap negara itu berbeda.
gitu. Dimana India relatif memiliki resiko persediaan yang lebih rendah meskipun sama-sama menghadapi winter. Jadi ada kemungkinan mungkin akan ambil dari Indonesia juga gitu. Terus satu lagi yang penting banget, ini bakalan negatif buat batubara Indonesia, di mana UK membuka tambang batubara pertama kali sejak 30 tahun ya. Ini akan mengurangi permintaan batubara dari Indonesia dari Eropa gitu. Jadi efeknya ya kita lihat aja nanti. Ellen kok ngos-ngosan sih? Iya ya, kenapa aku ngos-ngosan ya? Gak ada minum di sini, adanya minyak kayu putih dan antiseptik. Dan adanya ini kita update laporan keuangan Indofood deh. Laba bersihnya di September 2022 itu turun dibandingkan tahun lalu, itu turun 14%, tapi secara kuartalan dia naik 221,5% ya. Laba bersih pendapatan dan laba bersihnya dia kuartalan naik 221,5%. Itu udah pernah aku bahas sih. Jadi ini menarik sih untuk Indofood ini. Dan 59% revenue-nya didapat dari ICBP. Jadi kalau teman-teman mau fokus di ICBP boleh juga. Suplai oksigen berkurang kayak kebanyakan makan. BAC Mbak, bawain air Mbak. Kebanyakan makan kali ya saya ya. Oke, Indi. Salah. Ya, Indi deh ya. Indika Energy, masih di batubara, kita banyak bahas batubara dan consumer good hari ini. Indi ini ada buyback obligasi senilai 41,44 juta gitu. Dan ini satu hal yang menurut aku bagus sih. Mari kita bahas bank digital. Kepanasan ini, AC-nya kayaknya perlu diservis. Gerah, jadi ngos-ngosan deh. BBB-nya lagi disupport banget dan volumenya udah kecil. Kita lagi watch teman-teman ini perusahaan digital anginnya, hawanya agak-agak apa ya, kepengaruh GoTo gitu loh. Jadi investor terutama yang retail juga agak wait and see dulu lah. Cuman dia secara chart dia konvergen dan secara fundamental dia tuh 5 bulan terakhir udah mulai cuan. Jadi sebenarnya udah mulai ada satu pembalikan arah kalau bicara tentang labanya gitu. Udah mulai cuan 5 bulan terakhir. Meskipun secara year to date-nya masih di bawah gitu. Oke. Unilever Kamis bagi dividen tuh gimana buat kedepannya? Tadi aku udah bahas sektor consumer goods secara garis besar sih, meskipun nggak spesifik buat Unilever. Cuman kedepannya kita ngelihat daya beli masyarakat tuh bakalan meningkat gitu. Ya jadi meningkatnya dari banyak hal kayak UMP naik, terus kemudian tahun politik. Tapi aku penasaran ya, tahun politik masa iya orang mau beli shampoo lebih banyak? Oh tapi produk dia banyak deh. Ada consumer good juga. Ini ada pertanyaan lucu, boleh ya aku jawab ya, buat selingan ya. Tangan teknologi, menikahi seseorang karena orangnya kaya, apakah salah menurut pandang Ellen? Pertanyaanmu lucu sekali ya. Menikahi seseorang karena orangnya kaya doang, itu rugi kalau cuman kaya doang. Menikahi seseorang karena orangnya sayang sama kamu, orangnya baik, dan kebetulan dia kaya, wah itu bagus gitu loh. Jadi orang kaya itu mindsetnya dan bukan or. Oke?
Ada William Sudana. Halo Will. Parpol yang bagi-bagi sembako buat nyari hati rakyat. Bener juga ya. Terus konstruksi udah Miss. Aduh, konstruksi ini IKN lagi agak-agak seret nih. Terakhir berita yang aku dapat dari Bloomberg, Pak Presiden kita berusaha terus kumpulin duit ya buat IKN, dan kayaknya masih banyak kendala sih. Kemudian aku agak bertanya-tanya, ini IKN kan proyek jangka panjang. Nanti kalau Pak Presiden Jokowi udah nggak jadi presiden, yang lanjutin itu siapa? Ya jadi semoga yang lanjutin juga bisa meneruskan proyek ini gitu. Jadi aku masih bertanya-tanya jujur. BBCA bagaimana? Tadi udah aku bahas BBCA di depan. Parpol bagi-bagi shampoo. Lucu juga ya, bener ya? Oke, aku mau bahas sekarang saham. Aku mau bahas US dollar dulu deh. Jadi biar teman-teman tahu juga US dollar dibandingkan dengan rupiah gimana. Oke, kita ngeliat nilai tukar rupiah kita sekarang ya. Kan banyak nih yang penasaran. Dulu kan naik terus nih, USD-nya naik terus. Sekarang tuh udah mulai stagnan, udah mulai sideways. Yep, udah mulai sideways di sini. Kalau menurut aku, jangan invest US dollar dulu. Kenapa? Karena ini udah patternnya kayak gini nih, dia bisa berpotensi untuk turun, jadi rupiahnya bisa menguat. Terus teman-teman, kemarin aku ada ngobrol juga dengan beberapa temen aku yang pebisnis juga dari berbagai industri ya, dari furniture ada, dari garment ada, terus dari bersama Pak Hermanto juga gitu. Satu fakta yang agak memberatkan, yang agak gak enak ya, di Eropa itu mereka banyak batalin impor garment. Mereka di Amerika, di Eropa, karena mereka susah, mereka tuh mengurangi belanja. Jadi impor dari Indonesia tuh banyak yang dikurangin, dan itu nggak mudah buat perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia yang sekarang ini lagi banyak ekspor. Saya nggak tahu teman-teman gimana nih yang kerja di manufaktur, mungkin bisa cerita juga. Cuman teman-teman nggak usah khawatir, dan bahkan perusahaan-perusahaan garment ini mereka banyak yang melakukan PHK juga, bukan cuma perusahaan startup teknologi. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena yang pertama, lockdown di China itu udah mulai dibuka ya, jadi supply juga udah mulai semakin lancar, dan harapannya ekonomi juga bisa bergerak dengan lebih baik gitu. Perang Rusia Ukraina plus minus kalau masih perang, Indonesia diuntungkan dengan batu baranya. Tapi kalau misalkan dia nggak perang ya, Indonesia diuntungkan. Aku selalu ngambilnya dari kacamata positif dulu ya. Jadi kalau dia nggak perang, dia udah baikan, Indonesia akan diuntungkan dari ekspor. Jadi ekspor manufakturnya yang sekarang banyak terkendala. Jadi Eropa tuh lagi susah banget mereka, karena bahan bakar juga, bahan baku batu bara dan lain-lain tuh mahal, mereka nggak punya duit, sehingga Indonesia juga terkendala di ekspornya. Kalau misalkan perang ini membaik, ekspor Indonesia ke sana jadi lebih bagus juga. Nah, tapi kalau misalkan perang Rusia Ukraina ini membaik, batu bara di Indonesia bakalan turun gitu. Jadi permintaan juga bakalan turun. Apalagi UK mereka mau buka untuk tambang batu baranya, produksi batu bara gitu. Plus minus semuanya, plus minus. Nah, kalau misalkan UK buka tambang batu baranya, yang terjadi adalah di sana batu bara lebih murah, mereka lebih punya daya beli, ekspor dari Indonesia lebih jalan gitu. Jadi semuanya plus minus semuanya, nggak usah terlalu dipikirin, dijalanin aja. BCA merah apa enggak? Saya nggak sendirian porto merah. Kalau mau porto hijau terus itu masuknya deposito ya, sabar. UK buka, Swiss tutup, bener sih.
USD yang diketik di TradingView tadi USD IDR, aku mau kasih lihat nilai tukar rupiah kita tuh itu udah mulai sideways, udah mulai menguat sebenarnya. Jadi jangan invest di USD sih teman-teman. Menurut aku Windrest masih ada nggak? Pekan ketiga keempat nanti bisa ada kenaikan ya, karena ini malah justru turun banyak pas bola. Setelah bola ini bisa naik. Dukung siapa di Pildun? Gak ngerti aku. GoTo apa bisa jadi Gocap? Gocap udah di depan mata, dan Gocap di pasar negosiasi tuh udah banget kemarin. Jago ngeprang IHSG enggak lah, biasa aja. Nggak usah terlalu dipikirin. ASI gimana? Lagi murah, lagi di support sekarang. Oh ya, Shelly Angkasa SMGR gimana pandangannya? Ya. Ya, SMGR menarik. SMGR ini menarik kenapa? Karena meskipun harga batu bara fluktuatif naik turun, dia itu udah dapat harga batas kewajiban pasar domestik DMO di harga kalau nggak salah 90. Jadi mau harga batu bara lagi di angka berapapun ya dia udah aman gitu. Yang belum aman tuh INTP. SMGR sekarang lagi di bawah banget. Ya, kemarin mau right issue-nya tuh di harga kalau nggak salah teoritis di 6.600. Jadi ini udah kena, harganya udah deket-deket 6.600. Jadi ada potensial untuk buy on weakness sih. Kita lagi nge-watch untuk SMGR ini. Tunggu ya, nah ini. Aduh, chartnya gimana sih? Nih, semoga kelihatan ya. Ya, dia lagi di area support dan di harga teoritisnya. Jadi kita mau nge-watch SMGR. Oke, aku mau caranya gimana lihat pasar nego, gak usah dipikirin. Pasar nego itu teman-teman bisa jual di harga nego lewat broker, nanti dicariin pasangannya gitu. Nataru ada efek ke sektor transportasi nggak? Itu lebih ke sektor retail kalau Nataru ya. GoTo Gocap bisa di delisting dong. Aduh, banyak saham Gocap di bursa nggak di delisting juga. Saya punya LT udah bertahun-tahun tuh Gocap. Nggak naik-naik juga. Bola jam berapa sih malam hari ini? Ini banyak yang nanya GoTo ya, ngelihat kondisi sekarang GoTo peluang naik nggak? Enggak, masih bisa turun. Ojo lali raos wis sideways. Yang mau dinaikin bareng-bareng. Bercanda ya, ntar diseriusin lagi. Dikira aku pom-pom raos. Baik-baik saja sih dia, cuman sideways-nya emang lama, cash-nya oke perusahaan ini. Iya, yang punya di angka 550 ini best price. Baik-baik saja dia, cuman butuh kesabaran ekstra. Tidak ada bola malam hari ini. Oke, teman-teman, kayaknya update dari aku itu. Yang aku mau summary adalah kita masih nge-watch sektor consumer good masih akan bagus beberapa bulan ke depan. Dalam arti bagus itu bukan naik yang kencang-kencang banget, tapi valuasinya murah dan masih defensif. Terus kemudian sektor batubara dan pulp and paper, properti itu aktif. Kita bisa watch untuk trading. Pastinya secara real time akan diupdate di mTrade, nggak di end of day gini ya, karena marketnya volatile banget gitu. Terus sektor perbankan besar, nanti kalau ada turun lagi boleh serok lagi teman-teman ya, karena jarang banget dikasih koreksi kayak gini, dan ini koreksinya cenderung termasuk normal. Dan aku mau ingetin malam hari ini hari terakhir untuk bonus 12 bulan. Wah, ini best deal ini ya untuk promo 12-12 hari ini. Oke, Windrest itu apa ya cara lihatnya gimana kah? Windrest gak usah dipikirin, itu harga saham naik, tapi kayaknya bakalan terjadinya nanti abis Pildun kayaknya ya. Jadi biarin sekarang turun dulu buat akhir tahun naik. Oke, terima kasih semuanya, selamat malam, sehat selalu dan salam profit. Dan jangan lupa ada promo 12 bulan mTrade, selamat digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk setahun ke depan.
2 tahun ke depan dong ya. Thank you, bye-bye.